Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida Isfaliba. Saya dari kelas PGMI 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD atau MI. Dosen pengampu Ibu Febri Rizky Susanti Kalaka, SPD FPI. Sejarah perkembangan kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Sejarah perkembangan kurikulum setelah Indonesia merdeka yakni tahun 1945, di awal-awal pemerintahannya secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. 3 tahun setelah merdeka, pemerintah mulai membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan Rencana Pelajaran tahun 1947. Kemudian kurikulum ini berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan kebijakan yang ada hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintah beralih pada masa Orde Baru. Kurikulum yang pertama ada Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum ini di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem. Ketiga, kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004-2006. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan 1975 sampai 1994. Kemudian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004-2006. Komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisah dari suatu sistem kurikulum. Karena itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Komponen-komponen kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Kemudian yang kedua, komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Kemudian yang ketiga, komponen strategi dan metode. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, penyuluhan, dan pengaturan kegiatan sekolah. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat itu komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi empat, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua ada asas-asas pengembangan kurikulum. Guru sebagai pengembangan kurikulum dan skala mikro perlu memahami kurikulum dan asas-asas yang mendasarinya. Nasution menjelaskan bahwa ada 5 asas yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama ada asas filosofis, kedua asas psikologis anak dan psikologis belajar, ketiga asas sosial, keempat asas sosiologis, dan yang kelima asas organisator. Yang ketiga, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip relevansi, kedua, prinsip fleksibilitas, ketiga, prinsip kontinuitas, keempat, prinsip praktis, dan yang kelima, prinsip efektivitas. Yang kedua, ada prinsip khusus. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yaitu pemilihan isi pendidikan dan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, pemilihan media dan alat, yaitu pemilihan kegiatan penilaian. Proses pengembangan kurikulum. Yang pertama ada peran kurikulum dalam sistem pendidikan.
terbagi menjadi 3, yaitu peran konservatif, kedua peran kreatif, ketiga peran kritis dan evakuatif. Kemudian yang kedua ada perubahan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum yang pertama ada perubahan kurikulum sebagian, dan yang kedua perubahan menyeluruh. Kemudian perkembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1940 atau disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Keempat, kurikulum 1968. Kelima, kurikulum 1975. Keenam, kurikulum 1984. Ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang berikutnya kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang berikutnya kurikulum 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidik. Dan yang terakhir kurikulum 2013. Analisis kebutuhan dalam pengembangan kurikulum. Analisis kebutuhan sering diistilahkan dengan needs analysis atau needs assessment, yang memasukkan unsur-unsur kurikulum pengajaran. Di dalamnya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan analisis kebutuhan. Nah, yang pertama itu ada mengetahui tujuan perbaikan, kedua mengenal keadaan sekolah, ketiga mempelajari kebutuhan murid dan siswa, keempat mengenal masalah yang dihadapi sekolah, kelima mengenal kompetensi guru. Pengembangan kurikulum. A. Konsep pengembangan kurikulum. Kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua yang banyak digunakan di berbagai negara. Kedua, kurikulum humanistik. Sesuai dengan namanya, kurikulum humanistik lebih mengedepankan sifat-sifat humanisme dalam pembelajaran. Ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Dan yang terakhir, kurikulum teknologis. Terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan berdampak positif terhadap teknologi yang dihasilkan.